berikutnya. Ini Bu sambil nge-record dulu. Karena hari Kamis besok tanggal merah ya? Iya, Bu. 20, Bu. Bentar ya. Nah. Oke, kita lanjut ke materi yang baru. Nah, ini kita mau ngomongin tentang medan listrik. Gitu. Medan listrik ini masih subbab dari listrik statis. Ini juga dulu pernah dipelajari ketika di SMP, cuman kayaknya kalian lupa lagi ya nih pasti rata-rata nih. Ya, jadi medan listrik ini ngomongin apa? Namanya juga udah Medan, Bu. Medan, kota Medan, bukan kota Medan ya. Kalau misalkan kalian mendengar kata Medan, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Kan ada medan listrik, ada medan magnet, kira-kira apa tuh? Medan. Area cakupan, Bu. Area, betul. Cakupan, Bu. Daerah, Bu. Betul sekali. Jadi medan listrik ini apa? Ini adalah suatu daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang dipengaruhi oleh gaya listrik akibat tersebut gitu. Misalkan kalau dalam satu ruangan ada muatan, nah ini ada misalkan ada muatan positif, misalkan ya dalam satu ruangan ini ada muatan positif, maka pada satu titik di ruang tersebut atau di sekitar muatan positif, misalkan kita di sini ada titik A, maka di titik A ini di sini akan ada dampak nggak dari adanya muatan positif di sini? Ada tidak dampaknya? Ada tidak dampaknya? Kalau ada, kalau misalkan kita ada di titik A ini atau enggak di titik lain, misalkan yang lebih dekat lagi di sini, seperti ini titik O, misalkan. Di titik O dan di titik A ini, karena dia masih berada di sekitaran muatan positif ini, maka dia akan terkena dampak dari muatan positif ini. Nah, muatan ini yang dia menyebabkan daerah di sekitarnya jadi terpengaruhi oleh dirinya sendiri, oleh muatan ini disebut sebagai muatan sumber. Jadi kalau misalkan ini muatan sumbernya ada, kita sebut ini adalah misalkan muatan sumber. Gitu, muatan sumber gitu. Maka di sekitarnya, titik-titik di sekitarnya, entah itu titik A, titik O, atau titik yang lain, di sekitar muatan positif ini, atau kita sebut muatan sumber ini, maka akan mendapatkan medan listrik dari muatan sumber tersebut. Nah, itu yang disebut dengan medan listrik. Dampaknya apa sih yang mempengaruhi, apa yang akan nanti mempengaruhi si titik-titik yang ada di sekitar ini? Nah, kita pelajari di sini. Pertama, kan kita tahu bahwa muatan itu ada dua ya jenisnya. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Untuk muatan positif, garis gaya listriknya itu nanti arahnya akan keluar atau menjauhi muatan positif. Nah, ini kata kuncinya ya. Kalau untuk muatan yang positif, maka garis gaya listriknya dia akan keluar menjauhi muatan positif. Makanya arahnya dia keluar sini. Ini untuk muatan positif. Muatan negatif itu dia akan sebaliknya. Kalau misalkan muatan negatif ini jadi muatan sumber, maka si garis gaya listriknya dia akan mengarah ke muatan sumber tersebut atau ke arah muatan negatif. Gitu. Kalau misalkan digambarkan, disatukan gitu ya, muatan positif dan muatan negatif itu ketika berdekatan akan seperti ini. Yang satu arahnya keluar, ya, yang satu arahnya keluar, si garis gaya listriknya, yang satu arahnya ke dalam, yang negatif ini arah gaya listrik. Itulah kenapa muatan positif dan muatan negatif pada akhirnya dia akan saling tarik menarik. Karena dari garis gaya listriknya saja yang satu keluar, yang satu ke dalam, makanya ini nanti akan saling tarik menarik gitu. Itu bedanya. Kalau misalkan yang apa namanya, yang sama, misalkan muatannya positif dengan positif. Nah, ini contohnya nih, ini positif dengan positif. Kenapa saling tolak menolak? Wajar saja karena yang positif ini arah gaya garis gaya listriknya dia akan keluar, yang satu keluar, yang satu lagi keluar, sama-sama keluar, otomatis akan saling tolak menolak. Itu sama juga dengan yang negatif, yang satu ke dalam, yang satu lagi juga ke dalam, sama-sama ke dalam kan gitu, nggak ada yang keluarnya, berarti
nanti dia akan sama saling tolak menolak juga gitu. Ini kalau kita lihat dari garis gaya listrik. Kenapa sih harus mempelajari garis gaya listrik dulu? Nanti akan ada hubungannya dengan medan listriknya. Nah, secara matematis medan listrik ini dinyatakan dengan besar gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb kemarin apa rumusnya? Ingat nggak gaya Coulomb? Ingat Bu, Apa? kaki 1 2 Persamaan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. kuadrat. Ya, betul. Ini adalah Q1 Q2 per R kuadrat. Gaya Coulomb untuk tiap satu satuan muatan. Berarti nanti apa? Dibagi Q, atau nanti jadi gini nih rumusnya. Ini kalau diuraikan jadi gini ya. Ini kalau diuraikan jadi seperti ini. Gitu. Q-nya, yang mana nih Q-nya? Kalau misalkan ada muatan sumber, kita sebut ini Q saja ya. Misalkan ini ada muatan sumber positif, misalkan. Ini kita sebut Q saja. Kemudian di sini ada muatan uji. Nah, muatan ini muatan sumber ya. Ini kita tulis ini muatan sumber. Ini kita tulis muatan uji. Muatan sumber, tadi apa muatan sumber? Muatan yang ada di satu daerah atau satu ruang itu yang nanti dia akan mempengaruhi muatan lain atau mempengaruhi daerah-daerah lain di sekitar muatan tersebut. Jadi kita punya muatan sumber positif, kemudian kita bawa satu muatan disebut sebagai muatan uji. Nggak pakai seragam gue. Waduh, siapa nih? Tegar. Aduh, Tegar, Bu. Waduh, Aduh. Aduh, Bu, Tegar, Bu. Tegar nih. Aduh, Tegar. Pantesan dimatiin, Bu. Ya Pantesan, Allah. Bu. Dimatiin, astaga. Ini Nova juga dimatiin. Ini pada dimatiin nih. Mana nih Ibu cek nih yang pada Astagfirullah. dimatiin nih. Iya, Bu. Aduh, Bisa nyalain, Bu. Aduh, Siapa Tegar, aja Tegar. ini? Tegar, Bu, Tegar. Lagi di luar, Bu. Naufal, Nafian, Jonathan, Wawor nih. Apa, Bu? Indra, Bentar. Altaf, Dava, mana ya? Ivan, Yuda, Suryo. So, Emang Bu Tegar kayak gitu, Bu. nyalain. Nah, Presensinya, Bu, yang penting. sensi. Mana ini si Tegar ini? Aduh, pakai seragam dulu. Lanjut ya. Di luar saya, Bu. Lanjut, Bu. Lagi di luar. Oke. Jadi tadi ada muatan sumber positif, kemudian kita bawa dari luar muatan uji, muatannya negatif. Kita bawa mendekati muatan sumber yang positif. Otomatis muatan uji ini berada dalam medan listrik pengaruh dari muatan sumber. Ya, berarti gaya Coulombnya apa? Gaya Coulomb antara apa? Antara Q muatan uji, ya, antara Q muatan sumber dan Q muatan uji. Maka nanti di sini apa namanya? Hukum Coulombnya bukan satunya kita ganti dengan Q ya dan Q yang kecil karena antara muatan sumber dan muatan uji gitu. Nanti kita tinggal coret-coret hasilnya. Dapat berapa nih hasilnya? Ini kan kalau dibagikan jadi Q per R kuadrat kali Q gitu kan ya? Kali 1 per Q ya? Kali 1 per Q gitu. Nah ini nih, tinggal coret-coret. Maka nanti hasilnya medan listriknya, nah ini medan listrik ya, ini E sama dengan ini E, maka nanti E-nya adalah Q per R kuadrat. Nah, ini dia rumusnya. Jadi sebenarnya turunan dari mana? Turunan dari si gaya Coulomb ini. Pokoknya rumusnya gaya Coulomb dibagikan si muatan ujinya. Oh, sorry, muatan uji. Berarti ini per muatan uji ya. Ini Q. Nah, ini Q, maka ini muatan uji. Nah, ini dia. Ya, lanjut. Kemudian, benar. Benar. Tadi, Bu. Benar yang tadi ya.
permuatan ujinya di sini, maka ini benar. Nah, ini muatan sumbernya nih. Nah, kaki per R kuadrat. Beda dikit dengan F kulom. Ya, kalau F kulom kan Q1, Q2 per kuadrat. Ini cuman Q-nya cuman 1, kaki per R kuadrat. Ini adalah medan listrik rumusnya. Nah, nanti kalau tadi kan ada apa namanya muatan sumber positif Q, kemudian ada muatan ujinya misalkan negatif ini Q. Berarti Q akan mendapatkan pengaruh akibat dari medan listrik dari sumber muatan yaitu plus Q. Lalu bagaimana kalau misalkan ada sumber muatan? Nah, ini sumber muatan positif ya. Ini sumber muatannya positif, Q. Muatan ujinya, Q ini sama positif juga. Kalau ini negatif ya. Sekarang kita mau ngomongin tanda. Lihat ya. Muatan sumbernya positif, muatan ujinya positif juga. Ingat yang tadi, kalau misalkan garis gaya listrik untuk muatan positif, arahnya selalu menjauhi muatan. Kalau muatannya negatif, maka arah gaya listriknya selalu mendekati muatan. Kita lihat sini, karena yang Q plus ini muatan sumbernya positif, maka medan listrik akibat dari muatan sumbernya itu akan menjauhi plus Q yang besar. Ini juga sama. Karena dia positif, muatan uji Q-nya, ini plus Q, ya, ini plus Q juga, maka E yang ini dia akan menjauhi muatan si plus Q yang kecil ini juga. Maka arah E-nya itu ke sana, menjauhi E-nya, menjauhi muatannya. F-nya, gaya kulomnya, di muatan Q ini, kenapa arahnya menjauhi juga? Kenapa coba? F-nya kenapa arahnya ke sini? Coba, si F yang ini nih. Gaya kulom yang negatif. Kenapa? Kenapa? Q kecilnya negatif, Bu. Positif. Betul, Q kecilnya positif, Q besarnya positif juga. Karena positif, saling tolak-menolak, maka nggak mungkin dong gaya kulomnya ke arah Q yang besar ini. Pasti akan menjauhi, dia akan tolak-menolak. Sekarang, kalau sumber muatannya positif, Q, sekarang muatan ujinya negatif nih, ini juga nih. Nah, kalau ini kan gaya kulomnya ke sini nih, gaya kulom di Q yang negatif. Kenapa? Karena dia berlawanan tandanya, otomatis muatan negatif dan muatan positif akan saling tarik-menarik, alias mendekati muatan Q yang positif ini. Itu gayanya. Kalau misalkan medan listriknya, gimana medan listriknya kira-kira? Medan listriknya kira-kira gimana? Coba medan listriknya coba analisis ini kenapa arahnya ke sini? Ini, Bu. Gimana? Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu gimana? Ini medan listrik di sini, di muatan positif yang Q ini medan listrik akibat dari siapa? Akibat apa? Akibat Q yang besar ini, ya, dia dekat dengan si negatif yang Q ini. Negatif. Artinya karena dia dekat dengan Q ini, otomatis si positif Q muatan sumbernya dia akan mendapat pengaruh dari muatan yang negatifnya. Maka nanti medan listriknya itu akan apa? Akan menuju ke muatan uji yang negatifnya. Kalau misalkan ini kita sebut ini Q1, misalkan ini kita sebut Q2 gitu. Maka si E yang ini adalah E yang menuju siapa? Menuju ke Q2-nya. Kenapa? Karena kan ini dia negatif. Ya, sekarang E yang ini
Ini medan listrik punyanya siapa? Medan listrik punyanya Q1. Kenapa? Karena dia sumbernya ini. Q2-nya berada pada daerah Q1, maka di Q2 akan mendapatkan medan listrik punyanya Q1. Ya, karena positif, maka akan menjauhi. Kebalikannya sekarang, kalau yang pertama ya, yang pertama. Karena Q1 berada di daerah Q2, dekat dengan Q2, maka Q1 akan merasakan medan listrik punyanya siapa? Q1. Medan listrik punyanya siapa? Punyanya Q2. Maka ini adalah E2. Makanya kenapa E2 arahnya ke sini? Artinya mendekati Q2. Ya, jadi beda ya. Kan nggak mungkin dia merasakan medan listrik punyanya dia sendiri, nggak mungkin. Medan listrik itu daerah atau area otomatis, medan listrik yang dia rasakan itu medan listrik punyanya orang lain, bukan punyanya dia. Makanya kenapa di Q1 yang dia rasakan medan listrik punyanya siapa? Q2. Di Q2 juga dia merasakan medan listrik punyanya siapa? Punyanya Q1. Paham ya? Oke, sekarang yang ini. Ini gaya Coulombnya jelas karena ini kita sebut Q1, Q2, ini Q1-nya dia muatannya negatif, ini Q2 muatannya positif, ya. Di Q1, dia di Q1 gimana di Q1? Dia di Q1 merasakan muatan, merasakan medan listrik akibat adanya muatan Q2. Makanya E-nya di sini E2, arahnya apa? Menjauhi dari Q2 dia, gitu. Ya, dia akan menjauhi Q2. Sedangkan kalau misalkan si Q2, ya dia dekat dengan Q1, maka si Q2 ini berada dalam area medan listriknya punyanya Q1. Maka dia ini S1. Karena Q1-nya negatif, maka S1-nya dia akan menuju ke arah Q1, malah mendekati Q1. Gitu. Lanjut yang terakhir. Nah, ini Q1, ini Q2. Ini sama-sama negatif. Q1 dia merasakan medan listrik dari Q2. Karena Q2 negatif, maka E2-nya akan menjauhi Q2. Gitu. Ya. Ini juga, ini tandanya kenapa malah ke sini ya? Ini kan Q2 dia merasa, negatif ya? Ini harusnya ke sini ya. Jadi kalau misalkan dia Q1-nya, dia merasakan medan listrik akibat Q2, maka dia harusnya mendekat ke sini. Nah, sekarang kalau misalkan Q2 dia merasakan medan listrik dari Q1, maka ini S1, maka arah medan listriknya ke arah 1. Berarti ini salah ini. Nah, ya, makanya ini E2-nya harus mendekati ke arah Q2, S juga ke arah Q1, ya. Karena mendekati negatif. Masuk, ya. Gitu. Gimana? Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Masalah tanda-tanda ini paham ya? Tanda-tanda ini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi nih. Maka, nah ini yang tadi kita turunkan kan? Ya. Ini yang dibagi Q tadi. Q-nya adalah muatan uji. Maka hasilnya adalah Q per R kuadrat. Q-nya adalah muatan sumbernya. E adalah medan listrik. Ingat, satuannya Newton per Coulomb. Newton dari mana? Newton dari sini kan gaya? Ya, ini kan Newton satuannya. Q ini kan satuannya Coulomb. Nah, muatan sumbernya jelas satuannya Coulomb. Jarak muatan uji terhadap muatan sumber. Nah, nanti kan ada jaraknya. Tadi kalau misalkan muatan sumbernya Q, ini muatan ujinya adalah Q kecil, maka ini adalah jaraknya berapa R? R-nya R kuadrat. Nah, maka ini adalah medan listrik. Kuat medan listrik di satu titik akibat beberapa muatan sumber adalah jumlah vektor resultan dari vektor-vektor
kuat medan listrik yang dihasilkan tiap muatan sumber. Jadi nanti rumusnya hampir sama seperti gaya Coulomb. Kenapa? Cara menjumlahkannya harus secara vektor. Ini bukan berarti E1, E2, E3 tinggal dijumlahkan semuanya, ya beda lagi. Beda lagi kalau misalkan membentuk sudut, misalkan nanti ini E1-nya ke sini, misalkan ini E2-nya ke sini, dia membentuk sudut theta. Nah, berarti ini gimana nih cara nyarinya nih? Kemarin coba cara nyari resultannya nih. E totalnya gimana cara nyari E totalnya? Sini tuh ya, Bu. Iya, Pakai sin. Pakai sin. pakai sin, pakai cos. Sin. Cos, pakai aturan kosinus ya. Ingat, aturan kosinus. Gimana berarti ini? Akar ya kemarin tuh. Gimana? E kuadrat. E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 E1 2 cos theta. Nah, ini jangan lupa ya. Nah, ini harus diingat. Bu, boleh nggak Bu kalau misalkan saya nanti mau memproyeksikan, misalkan ya, dia kan bentuknya gini. Ini theta, ini E1, ini E2. Biar gampang saya proyeksikan ininya, Bu. Ini jadi ada E1Y, nanti ini ada S1X. Boleh nggak? Boleh kalau bisa. Kalau susah, pakai rumus yang ini. Tapi kalau kamu bisa memungkinkan soalnya menggunakan ini, Bu diproyeksikan dulu satu-satu, silahkan. Ya, gitu. Caranya bebas. Mau seperti apapun, yang penting kalian mudah mengerjakannya dan harus tetap ikuti aturan penjumlahan vektornya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada, kita coba soal. Siap, Bu. Oke, nah ini dia. Jadi ada sumber muatan uji. Ini kita sebut muatannya Q1 aja ya. Misalnya ini Q1 positif. Ini Q1 positif. Ini besarnya 3. Oke, 10 lagi. 3 kali 10 pangkat min 5 Coulomb. Dalam suatu medan listrik, gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,45 Newton pada sudut 20 derajat terhadap sumbu X positif. Ada gayanya juga. Gayanya bekerja pada sudut 20 derajat terhadap sumbu X positif. X positif kan ke sini ya. Ya, Bu. Sumbu X positif ya. Berarti 20 derajat terhadap sumbu X positif berarti ke sini ya. Nah, misalnya ini 20 derajat, berarti ini ceritanya gayanya ya, misalkan. Ini ada gayanya. Nah, ini misalkan F, ini muatan uji ya, berarti dia ada di medan listrik. Kita nggak tahu sumbernya di mana. Jadi ini ada di dalam lingkup medan listrik ceritanya. Ada gaya besarnya 0,45 Newton terhadap sumbu ini, sudutnya 20 derajat. Besar kuat medan listrik pada muatan uji tersebut. Ini gampang. Yang ditanyakan kan besar kuat medan listrik. Tinggal masukin aja. E sama dengan apa? Bisa, Bu. Per 0,45. Q. Ya. Berarti tinggal 0,45 per 3 kali 10. 45 per 3 kali 10. Atau ini ganti jadi 45 ya. 45 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. 45 5 kali 10 pangkat min 2. 15 ya. 15 15 kali 10 pangkat berapa? Min 7. 7. Min 2. 7. Min 2 min 5. Min 2 tambah 5. 3. Beda yang 3. Ya. 15 kali 10 pangkat 3. Atau karena nggak ada berarti jadi 1,5 kali 5 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Nah, ini masih gampang ya. Cuma nanti pasti bingungnya adalah Bu, ini gayanya pada sudut 20 derajat Celcius. Ya udah nggak apa-apa, kita nggak usah ngomongin gaya karena kan medan listrik dia berada dalam cakupan di sekitar sini kan. Nah, di sekeliling sini kan. Nah, selama dia masih ada di
dalam medan listrik ini ya pasti gayanya dia tidak akan mempengaruhi dia, mau sudutnya dia gayanya kemanapun juga dia nggak akan mempengaruhi gitu. Kan kita nggak tahu, nggak berarti kita harus ke sini, kan kita nggak tahu apakah emang muatan sumbernya di sini, kan belum tentu ya. Muatan sumbernya kan belum tentu di sini gitu. Paham ya? Oke. Ya, paham. Lanjut. Nah, ini katanya 2 buah titik bermuatan masing-masing Q1, Q2 berjarak 4 meter. Nah, ini ada positif, ini Q1, ini positif juga, ini Q2, dia berjarak 4 meter satu sama lain. Nah, ini dia jaraknya adalah 4 meter satu sama lain. Perbandingan antara Q1 dan Q2 agar kuat medan listriknya 0 pada titik yang berjarak 1 meter dari Q1. Nah, ini ada tanda kuat medan listriknya 0. Kalau yang sebelumnya hukum Coulomb harus apa? Kalau misalkan titik di mana gaya Coulombnya sama dengan 0, maka sigma F-nya harus sama dengan 0. Maka itu sama kuat medan listrik ya yang pada jarak tertentu itu dia pasti akan 0 kuat medan listriknya. Jadi ada di titik ini di mana kuat medan listriknya 0. Otomatis pada titik itu kalau kita simpan muatan, ya dia nggak akan terkena imbas dari Q1 dan Q2 gitu. Pada titik yang berjarak 1 meter dari Q1. Jadi ini ceritanya ada titik di sini. Nah, ini misalkan jaraknya 1 meter, ini kita sebut titik. Berarti pakai perbandingan ya, Bu? Iya, pakai perbandingan. Berarti di titik ini, dia akan ada medan listrik nggak? Ada, Bu. Oh, ada. Medan listrik apa? Medan listrik akibat dari Q1. Ya. Karena Q1 positif, maka medan listriknya akan menjauhi. Nah, medan listriknya akan menjauhi, maka ini adalah E1. Ini juga karena dia muatannya positif Q2, maka E2-nya akan jauhi. Nah, ini dia E2-nya. Ya, berarti pakai perbandingan kan? Masih pakai yang pakai ini, sigma E sama dengan 0. Maka nanti E1-nya harus sama dengan E2. E1-nya pakai mana? Q1 per R1 ke titik 0, ya, kuadrat. Q2 per R dari 2 ke titik 0, kuadrat. Coret. Ya. Q1 kan dicarikan perbandingan ya. Berarti Q1 dan Q2. Jadi ini Q1, Q2. Berarti ini R1 0 kuadrat per R2 0. 1/9. Berapa? 1 banding 9. Dari mana? Ini 1 ya. Berarti ini nanti sisanya 3 kuadrat. Nah, betul. Sisanya 3 kuadrat. Maka perbandingan Q1 banding Q2-nya adalah 1 banding 9 gitu. Kalau misalkan yang ditanyakan di titik mana di antara Q1 dan Q2 yang kuat medan listriknya 0. Nah, berarti sama seperti yang kemarin. Nanti dimisalkan ini X, yang ini 4 dikurangi X. Nanti dapat X-nya berapa? Itu yang kuat medan listriknya 0 gitu. Sekarang kalau misalkan ini kan positif sama positif. Coba kalau misalkan Q1-nya jadi negatif. Kalau Q1-nya jadi negatif berarti nanti gimana dong? Arahnya mendekati. S1-nya kemana S1-nya? Kalau misalkan Q1-nya negatif, maka si Q2 ini dia akan mendapatkan medan listrik dari Q1 kan arahnya. Berarti kemana S1-nya nanti? Kiri. Ke kiri. Ya, nanti ke sini nanti S1-nya. Nah, ini nanti S1-nya ke sini. Berarti nanti tinggal dijumlahkan totalnya. Gitu. 1/2.
E1 tambah E2. Ya, gitu. Paham ya? Bisa ya? Paham. Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa dan tidak ada yang mau ditanyakan lagi, karena masih ada waktu, Ibu akan memberikan satu soal aja di Google Classroom. Lumayan masih ada waktu 20 menit lagi. Jadi untuk sekarang kita tutup dulu materinya. Jadi nanti setelah ini kalian langsung buka Google Classroom. Ibu akan upload soal di Google Classroom. Ya. Cukup hanya satu soal saja, itu mengerjakannya juga kalau kalian sudah paham, ya 5 menit sampai 10 menit juga sudah selesai. Oke? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, ini jangan lupa untuk diisi presensinya, di print screen. Nih harus ada wajah kalian, ada wajah Ibu juga, ada materinya juga. Lalu isi presensi di link yang ada di Google Classroom. Oke? Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan materinya sampai hari ini. Sampai sekarang. Nanti kalian langsung buka Google Classroom, langsung mengerjakan soalnya. Oke, ditunggu aja ya. Nanti akan Ibu upload sekarang juga. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.